Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan review jurnal implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi produk laris untuk mata kuliah machine learning. Di sini kami beranggotakan dua kelompok, dua orang. Yang pertama, saya sendiri, Rifan Kurnia dengan NPM 211312 dan Muhammad Fahel dengan NPM 2113191089. Baik, di sini saya akan membacakan pada slide 3 abstrak. Abstrak merupakan algoritma decision tree C4.5, merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu metode yang cukup mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Namun algoritma ini belum pernah diuji cobakan untuk klasifikasi produk laris dengan menggunakan data private, data stok dan penjualan barang di PT Cipta Karya Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji akurasi model klasifikasi produk laris menggunakan decision tree C4.5 yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebesar 90% dan nilai ouch 0.709 data mining algoritma decision tree C4.5 akurat dalam melakukan klasifikasi untuk produk laris untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Sehingga data mining menjadi alat yang semakin penting untuk mengubah data tersebut menjadi informasi. Salah satu konferensi internasional terbesar tentang data mining, IEE International Conference Data Mining, menominasikan 10 algoritma data mining terbaik, yaitu C4.5, K-means, support vector matchings, a priori expansion maximization algorithm, dan PageRank, ADABOS, Kares-Nickborn, Naive Bayes Classification, dan Regression Tree. Dari ke-10 algoritma tersebut tidak disebutkan algoritma yang paling baik. Oleh sebab itu, ini menjadi salah satu alasan penelitian dilakukan. Bab 2. Pengertian decision tree. Decision tree, pohon tree, adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul node dan rusuk edge. Simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi 3, yaitu simpul akar, node, root, simpul percabangan atau internal branch, internal node, dan simpul daun, leaf node. Pohon keputusan merupakan representasi sederhana dari teknik klasifikasi untuk sejumlah kelas berhingga, di mana simpul internal maupun simpul akar ditandai dengan nama atribut, rusuk-rusuknya diberi label nilai atribut yang mungkin dan simpul daun ditandai dengan kelas-kelas yang berbeda. Metode. Ya, di sini terdapat 4 metode, yaitu yang dimana metode pengumpulan data, pra pengolahan data, penerapan metode, dan evaluasi hasil. Ya, di sini pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data penjualan dan stok barang yang diperoleh dari UD, Cipta Karya Gorontalo. Data ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari UD, Cipta Karya Gorontalo. Data yang terkumpul sebanyak 450 data, di mana data tersebut merupakan data stok dan penjual barang UD, Cipta Karya Gorontalo yang diambil dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Data tersebut berisi atribut nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, merek, harga, jumlah keluar, dan stok barang. Dan di sini pra pengumpulan data. Pra pengumpulan data adalah pra pengolahan data, yaitu proses membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada data. Selain itu, pada proses ini juga dilakukan enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data lain yang relevan. Untuk mendapatkan data yang berkualitas, dilakukan beberapa teknik pra pengolahan data.
di mana ada data validation dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang ganjil, outlier atau noise, data yang tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap, missing value. Data stok dan penjualan barang yang dijadikan dataset akan diidentifikasi apakah data yang ganjil, data yang tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap. Dan B, data cleaning. Proses cleaning ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Dari 450 data yang dikumpulkan akan dianalisa apakah ada data yang tidak konsisten atau tidak relevan sehingga akan mengganggu pola aturan dari algoritma yang akan dibentuk. Di sini penerapan metode. Penerapan metode decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap simple node pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan pembagian hasil uji dan node down leaf mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Level node teratas dari sebuah decision tree adalah akar, yang biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu kelas tertentu. Pada umumnya, decision tree melakukan strategi pencarian secara top-down untuk solusinya. Pada proses klasifikasi nilai atribut akan diuji dengan cara mempelajari jalur dari node akar sampai ke node akhir. Baru kemudian kelas baru akan ditentukan seperti gambar di bawah ini. Di mana sini ada gambar seperti ini, pengumpulan data, dataset, pra pengolahan data, penentuan atribut, variabel, validasi mikro, giant, menentukan node, ulangi pencarian informasi sampai semua record dan partisi sempurna. Kemudian pembuatan pohon keputusan, kemudian prediksi dan evaluasi mode confession matrix. Evaluasi hasil. Setelah hasil klasifikasi diperoleh, selanjutnya hasil dievaluasi menggunakan cross validation confession matrix untuk melihat akurasi, presisi, dan yang diusulkan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan untuk saudara Farel. Sekarang algoritma C4.5 digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal handal. Pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi aturan-aturan. Dengan begitu aturan tersebut dapat dengan mudah dipahami secara umum. Algoritma C4.5 membangun pohon keputusan terdiri dari beberapa tahapan. Berikut garis besarnya. Yang A, cabang. Di sini adalah tahapan pembangunan pohon keputusan. Yang A, pilih atribut sebagai akar, dan B, buat cabang untuk tiap-tiap nilai, dan C, bagi kasus dalam cabang. A, pilih atribut sebagai akar. Pemilihan atribut yang akan dijadikan akar adalah dengan menghitung nilai gain dari semua atribut, dan yang dipilih menjadi akar pertama adalah yang memiliki nilai gain tertinggi. Namun sebelum menentukan nilai gain, terlebih dahulu hitung nilai entropi. Penentuan nilai entropi menggunakan persamaan berikut. Entropi dalam kurung S P log 2 P N J sama dengan 1. Keterangan S himpunan kasus dan N jumlah partisip P sama dengan proporsi SI terhadap S. Setelah itu, tentukan nilai gain menggunakan persamaan. Gain S, A, entropi S, SI, S plus entropi SI, N, dan I sama dengan 1. Keterangan S adalah himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisi atribut, A, SI jumlah kasus pada partisi ke I, S jumlah kasus dalam S. Pada penelitian ini terdapat 4 atribut yang jenis barang, merek,
harga, dan kelas barang. Tabel 1 menunjukkan contoh data training yang berisi atribut dan nilai untuk masing-masing atribut. Data ini selanjutnya digunakan untuk menguji model klasifikasi yang dibuat. Dan ini contoh data uji ya, tabelnya. Lanjut, di bawah ini contoh perhitungan nilai entropi dan gain untuk setiap atribut. Di sini ada perhitungan dari entropi jenis barang dan entropi harga, entropi merek. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat nilai gain tertinggi ada pada atribut jenis barang yaitu 0.4417, maka atribut jenis barang dijadikan akar root dari pohon keputusan. B. Buat cabang untuk setiap nilai. Membuat cabang untuk setiap nilai. Untuk menentukan simpul selanjutnya dilakukan perhitungan nilai entropi dan gain dengan cara yang sama, sehingga diperoleh pohon keputusan seperti gambar di bawah ini. Di gambar bawah ini ada pohon keputusan hasil algoritma. Dari jenisnya kaca, keramik, dan plastik. Next, berdasarkan pohon keputusan decision tree untuk model klasifikasi produk laris di atas, dapat dilihat bahwa atribut yang mempunyai pengaruh utama dalam menentukan produk laris adalah atribut jenis barang, kemudian merek, dan terakhir harga. Dari pohon keputusan pada gambar 3 didapatkan rule untuk klasifikasi produk laris. Rule yang didapat sebagai berikut. Di gambar 4 ini rule hasil algoritma decision tree. Next. C. Bagi kasus dalam cabang. Pada penelitian ini, setelah hasil klasifikasi dan rule berupa pohon keputusan dibuat, selanjutnya dilakukan uji kinerja model klasifikasi dengan decision tree C4.5 dilakukan dengan menggunakan cross validation atau confusion matrix dan area undercover yang disebut AUC. Confusion matrix memberikan rincian dari kesalahan klasifikasi. Pengujian ini dilakukan dengan memanfaatkan tools Rapid Miner. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6 di bawah ini. Di gambar ini ada proses read Excel, lalu ke set row, lalu ke split data, lalu ke decision tree, dan ke apply model, yang terakhir ke performance. Model klasifikasi menggunakan algoritma. Tabel 3, confusion matrix classification, predict class, observe class. Class sama dengan yes, class sama dengan no, class sama dengan yes, true positif, TP, false negatif, strip FN. Class sama dengan no, false positif, strip FP, true negatif, strip TN. Akurasi sama dengan TP tambah TN dibagi TP tambah TN tambah FP tambah FN. Diketahui TP sama dengan 45, TN sama dengan 0. Akurasi sama dengan 45 tambah 0 dibagi 45 tambah 0 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0,9. Akurasi 90%. Di sini ada pred laris, true larisnya ada 45 dan true tidak larisnya 3. Class precisionnya 93,75%. Dan ada pred tidak laris, true larisnya 2, true tidak larisnya 0. Class precision 0,0%. Class recall dari true laris hasilnya 45 dan 2 95,74% dan true tidak larisnya 3, 0 dan 0,0%. Hasil evaluasi menggunakan cross validation menunjukkan nilai akurasi yang sama dengan nilai akurasi yang dihasilkan dari perhitungan manual di atas, yaitu sebesar 0,90 atau 90%. Receiver Operating Characteristic atau disebut ROC curve adalah grafik antara sensitivitas true positif red pada sumbu Y dengan satu spesifitas pada sumbu X false positif red yang tujuannya untuk menentukan cut-off point pada uji diagnostik yang bersifat kontinu. Untuk klasifikasi data mining, nilai AUC dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, AUC bernilai 0.90 strip 1.0 sama dengan excellent classification. Yang kedua, AUC bernilai 0.80 strip 0.90 sama dengan good classification. Yang ketiga, AUC bernilai 0.70 strip 0.80 sama dengan fair classification.
Yang keempat, AUC bernilai 0.60, strip 0.70 sama dengan poor classification. Yang kelima, AUC bernilai 0.80, strip 0.60 sama dengan failure. Yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa model klasifikasi data mining menggunakan algoritma decision tree C4.5 akurat dalam melakukan klasifikasi untuk produk laris. Sarannya diperlukan teknik para pengolahan data dan transformasi data yang lebih baik dengan cara memperbaiki inkonsistensi data pada dataset. Yang kedua, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengoptimasi model klasifikasi yang telah dibuat dengan menggunakan particle swarm optimization atau PSO atau genetic algorithm yang disebut GA, menyediakan data stok dan penjualan barang yang kemudian dijadikan dataset pada penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.